Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Deden Zainal Abidin, Muhammad Bambang Saifur Rahman, Ralna Rasmawansya, dan Ridwan Hasanuddin. Di sini kami akan menjelaskan tentang transformasi budaya dan membangun budaya inovasi. Apa itu budaya organisasi? Sebelum mendalami tentang transformasi budaya, ada baiknya Anda terlebih dahulu mengetahui tentang budaya organisasi. Secara sederhana, budaya merupakan perilaku organisasi yang konsisten dari karyawan dan pemimpin. Budaya organisasi seringkali mencerminkan nilai inti organisasi, akan tetapi secara langsung juga mencerminkan bagaimana kepemimpinan yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Apa itu transformasi budaya? Transformasi budaya biasanya dimulai ketika sebuah organisasi menyadari bahwa budaya yang dijalankan saat ini tidak selaras dengan visi, misi, nilai inti, dan tujuan strategisnya. Mengapa transformasi budaya penting? Meskipun budaya organisasi mungkin tampak tidak berwujud, hal tersebut penting untuk kehidupan dan keberlanjutan organisasi. Budaya organisasi yang kuat dikaitkan dengan daya saing yang lebih kuat di pasar, retensi karyawan dan pelanggan yang lebih tinggi, dan daya tarik bakat. Hasil transformasi yang sukses dalam mengubah budaya tidak sesuai menjadi budaya yang mendukung visi, misi, dan tujuan organisasi Anda, serta memberdayakan karyawan Anda. Bagaimana cara mengenali kebutuhan transformasi budaya? Organisasi yang matang untuk transformasi budaya dapat mengamati skor keterlibatan karyawan yang rendah secara konsisten dan tingkat perputaran yang lebih tinggi dari karyawan yang baru dan karyawan berpotensi tinggi. Mendiagnosis budaya perusahaan Anda. Skenario organisasi di atas adalah semua indikator bahwa organisasi Anda mungkin memerlukan transformasi budaya. Namun untuk membuat penilaian yang lebih akurat tentang budaya organisasi Anda saat ini, organisasi dapat menggunakan alat diagnostik budaya seperti Organization Culture Assessment Instrument atau yang disingkat OCI. Menurut Cameron dan Quinn, keempat committing value ini sesuai dengan 4 jenis budaya organisasi. Setiap organisasi memiliki campuran sendiri dari keempat jenis budaya organisasi ini. Mereka adalah manajemen perubahan dalam transformasi budaya. Ada beberapa model dalam manajemen perubahan terkenal yang dapat digunakan dan dimodifikasi oleh organisasi untuk menavigasi transformasi budaya. Yang pertama, ada The McKinsey 7S Model, yang di dalamnya ada strategi, struktur, sistem, shared values, style, staff, dan skill. Yang kedua ada Kutters 8S Model, yang di dalamnya ada menumbuhkan rasa urgensi, membentuk koalisi yang kuat, mengkomunikasikan visi perubahan, menghapus rintangan, ciptakan sasaran jangka pendek, terus membina perusahaan yang telah diciptakan, kukuhkan perubahan ke dalam budaya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang membangun budaya inovasi. Yang pertama ada knowledge sharing. Knowledge sharing dapat diartikan sebagai proses mentransformasikan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang kepada orang lain. Transformasi pengetahuan dilakukan dengan sistem yang sudah terbentuk. Model SECI.
Pada kegiatan knowledge sharing, pengetahuan yang dimiliki tidak hanya berjalan di tempat, melainkan memiliki siklus yang terus berjalan. Model sesi yang dikenalkan oleh Nonaka dan Toyama pada tahun 2003 dapat dijalankan sebagai alat menganalisis bagaimana proses terjadinya daur pengetahuan tersebut. Model sesi terdiri dari 4 elemen, yakni sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. Sosialisasi dapat diartikan sebagai kegiatan transmisi pengetahuan tacit yang dimiliki oleh seseorang dengan tacit yang dimiliki oleh orang lain. Kegiatan ini dapat dilakukan apabila terjadi interaksi aktif baik secara formal ataupun informal. Eksternalisasi. Tahap eksternalisasi sangatlah penting dalam knowledge sharing. Eksternalisasi dapat dipahami sebagai tahap di mana seorang mampu menuangkan pengetahuan yang semulanya hanya ada dalam pikiran ke beragam media. Kombinasi. Lahirnya pengetahuan baru yang dimaksud dalam kegiatan knowledge sharing sebagian besar terjadi dalam proses kombinasi. Internalisasi. Fase berikutnya ialah internalisasi. Maksud dari internalisasi adalah mentransformasikan pengetahuan eksplisit ke pengetahuan tacit. Knowledge sharing dalam dimensi budaya. Knowledge sharing dalam dimensi budaya dapat dipengaruhi oleh 4 aspek, yakni kepemimpinan, keterbukaan, rasa percaya, dan kepedulian. Kepemimpinan. Menjadi pemimpin bukanlah perkara yang mudah karena harus mampu mewarnai orang lain. Seseorang pemimpin memiliki peranan yang sangat vital dalam proses knowledge sharing. Pemimpin harus tampil dalam performa yang ekstra karena semua yang dia lakukan harus dilihat dan dicontoh oleh orang lain. Rasa percaya dan keterbukaan. Knowledge sharing mustahil terjadi apabila tidak ada rasa percaya diri pada seseorang terhadap orang lain atau seseorang dengan organisasi yang diikuti. Kepedulian termasuk dalam norma sosial. Kepedulian ini tidak bisa dilepaskan dari rasa percaya, rasa empati seseorang, dan dorongan kuat untuk membantu urusan